Guys, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share channel YouTube Bisikin Dong. Bisikin dong, bisikin dong, bisikin dong, bisikin dong. Oke. Komika Bintang Emon, Anda juga dapat melaporkan akun-akun tersebut ya ke polisi, baik akun Twitter, akun Instagram, akun Facebook ya. Saudara dapat melaporkannya ke polisi ya supaya diusut tuntas. Katanya nggak sengaja, tapi kok bisa sih menemukan? Kan kita tinggal di bumi, gravitasi pasti ke bawah. Nyerem badan nggak mungkin meleset ke kita. Kecuali Pak Novel Baswedan caranya hamster. Halo teman-teman semua, sebangsa dan setanah air, kembali lagi bersama kami di channel kesayangan kita bersama, channel yang paling hits, Bisikin Dong. Mendadak heboh, sindiran dari seorang komika bernama Bintang Emon. Nah, saya pun ditanya oleh seorang teman, ya. Saya diminta untuk mengkomentari kenapa ketika seorang komika Bintang Emon memberikan sindiran keras sehubungan dengan tuntutan jaksa 1 tahun ya dalam kasus penyiraman air keras yang diderita oleh penyidik KPK Novel Baswedan. Sindiran-sindiran seperti ini sebetulnya memang ciri khas seorang komika ataupun komedian ya, atau musisi sekali melalui lagu-lagunya ya. Namun ketika sindiran ini dimunculkan ke permukaan, lalu ada orang-orang yang merasa tidak senang ya dengan membuat akun-akun palsu ya, lantas kemudian menghina ataupun memfitnah Bintang Emon. Itu juga tidak dapat dibenarkan dalam hukum ya. Saya ingatkan kepada para orang-orang yang memberikan berita bohong, memberita tidak benar atau fitnah kepada komika Bintang Emon ya, saudara juga akan dapat dikenakan sanksi hukuman pidana ya, khususnya Undang-Undang ITE pasal 27 ya, yang mencemarkan nama baik atau memfitnah ya, atau melakukan penghinaan melalui media elektronik. Nah, Bintang Emon juga dapat melakukan upaya hukum dengan melaporkan akun-akun tersebut ke polisi ya. Kenapa begitu reaksioner ketika seorang Bintang Emon melakukan sindiran seperti itu ya, dan toh dia tidak menyebutkan salah satu pihak ya, dia hanya mengutarakan atau melampiaskan kegelisahannya menanggapi kasus yang diderita oleh Novel Baswedan ya. Itu adalah cara dia untuk mengungkapkan sesuatu ataupun menanggapi suatu peristiwa yang terjadi ya. Karena dasar pemikiran dia, bagaimana mungkin seorang yang menyiram tersebut ya, pelaku tersangka itu secara tidak sengaja ya. Memang bisa kita runut secara logika unsur kesengajaan itu seperti apa ya. Apakah ketika orang bangun tidur jam 5 lalu kemudian keluar ya, mencari air keras gitu ya. Air keras mungkin yang sudah disiapkan juga gitu ya. Nah, semoga memang kasus ini dapat bergulir dengan baik dan hakim dapat memutuskan perkara ini dengan tepat. Seperti di video kami sebelumnya, bahwa domain ini ada pada hakim ya, melihat fakta-fakta persidangan, mendengar keterangan saksi maupun ahli di dalam persidangan ya, sehingga bukan tidak mungkin hakim akan memutuskan di atas tuntutan jaksa yang 1 tahun itu ya. Nah, jadi jaksa juga tidak bisa disalahkan dalam hal ini, karena sepengetahuan mereka juga sudah melakukan analisa ya terhadap perkara ini ya. Mungkin dugaan Pak Novel juga yang mengatakan bahwa jangan-jangan jaksa juga tidak yakin mereka pelakunya ya, karena pelaku sebenarnya mungkin saja belum kelihatan gitu kan, atau siapa tahu mereka berdua hanya mengaku-aku ya. Nah,
terhadap orang yang mengaku-ngaku juga dapat dikenakan pasal lain dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ya. Atau apakah mereka berdua sengaja dikorbankan? Nah, ini kita juga tidak tahu kebenarannya. Nah, ini mungkin yang bisa terus diselidiki, siapa aktor intelektualnya, kan gitu, ya. Mungkin berangkat dari keyakinan tersebutlah jaksa sehingga memutuskan 1 tahun hukuman. Jadi wajar saja Pak Novel juga mengatakan bahwa ya kalau memang tidak yakin mereka pelakunya, bebaskan saja, ya. Nah, inilah memang runtutan panjang dari kasus ini, ya. Harus dicari betul memang siapa yang melakukannya, ya, dengan penuh niat, atau orang yang menyuruh melakukan, ya, suatu tindak pidana. Nah itu akan pasal baru lagi yang muncul, ya, kalau menyuruh melakukan seseorang untuk melakukan penganiayaan. Siapakah 2 orang pelaku ini? Ya, apakah mereka disuruh atau benar-benar mereka yang melakukan, atau jangan-jangan bukan mereka melakukan. Tapi apapun itu, Bintang Emon sudah melakukan hal yang tepat untuk mengutarakan rasa, ya, melalui sindiran, ya, melalui video dengan caranya, ya, itulah cara-cara seorang komedian, ya, cara-cara seorang komika memberikan kritikan, ya. Musisi juga melakukan kritikan dengan lagu-lagu. Jadi tidak ada salahnya, ya. Yang salah itu reaksi daripada orang-orang yang tidak senang terhadap kritikan itu. Nah, itu harus diusut tuntas, ya. Nah, pada komika Bintang Emon, Anda juga dapat melaporkan akun-akun tersebut, ya, ke polisi, baik akun Twitter, akun Instagram, akun Facebook, ya. Saudara dapat melaporkannya ke polisi, ya, supaya diusut tuntas. Jadi tetap memberikan kritikan, jangan takut untuk memberikan kritikan, ya, dengan cara yang santun, elegan, ya, dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, jadi itu yang dapat kami sampaikan melalui channel kita ini. Semoga bermanfaat dan kasus hukum yang menimpa, ya, korban Novel Baswedan dapat diselesaikan dengan baik. Hakim dapat memutuskan perkara ini secara baik. Sekian dari kami. Bagi teman-teman yang belum subscribe, tolong silakan subscribe supaya channel ini bisa berkembang luas dan dapat disaksikan oleh seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Sekian dari kami, tetap jaga kesehatan dan salam anti korupsi.